Selamat bertemu dan berkumpul kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudari semuanya, di channel kesayangan kita yakni channel Sang Penghujat. Di kesempatan kali ini, kita telah sampai di episode yang ke-84, di mana kita telah sampai di Kitab Imamat pasal ketiga. Sebagaimana episode yang terdahulu, kita masih akan menemui hal-hal yang dapat membuat kita merasa jenuh di dalam pembelajaran kita tentang Alkitab ini. Hal ini dikarenakan begitu seringnya terjadi pengulangan-pengulangan narasi yang kita baca dan kita telaah di kitab sebelumnya. Inilah yang menyebabkan mengapa umat Kristiani begitu enggan untuk mempelajari buku suci mereka sendiri. Selain menimbulkan kejenuhan, narasi yang diulang-ulang mengakibatkan kebingungan bagi pembacanya. Untunglah, di channel ini Anda akan mendapatkan pencerahan dan petunjuk yang menyenangkan seperti anak yang mendapatkan mainan baru, sehingga rasa bosan tersebut akan berganti dengan keceriaan. Seperti biasa, persiapkan terlebih dahulu segala macam keperluan Anda di dalam menyaksikan tayangan kita ini dan kami akan membacakan ayat demi ayat bagi Anda sekalian. Kami akan memulai dari ayat ke-1. Korban keselamatan. Ayat ke-1. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu, dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di episode yang ke-84 ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Alkitab, khususnya di kitab Imamat. Pada tayangan kali ini, kita akan membahas pasal ketiga dari kitab Imamat tersebut. Di pasal ketiga ini keseluruhannya terdiri dari 17 ayat. Jadi tidak terlalu banyak seperti pasal-pasal sebelumnya. Oleh LAI, diberi subjudul korban keselamatan. Jika kita mengamati dari ayat pertama hingga ayat kelima, ini sebenarnya merupakan pengulangan dari narasi yang pernah kita baca terdahulu, jika Anda masih ingat, mengenai kitab Keluaran. Di kitab Keluaran pasal ke-24 diceritakan Musa memberikan korban keselamatan. Di situ Musa mempersembahkan seekor lembu. Di sini merupakan pengulangan dengan narasi cerita yang sama, hanya lebih mendetail di kitab Imamat ini. Yang jadi pemikiran kita, mengapa demikian? Ini memang nantinya akan timbul banyak asumsi, banyak pemikiran, banyak penafsiran dari masing-masing teolog. Ya kita tinggal terima mentahnya aja, kita tidak tahu kejadian sebenarnya bagaimana. Karena cerita ini terjadinya beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi mau tidak mau kita hanya telan mentah dari apa yang disampaikan, yang menjadi pemikiran para teolog-teolog tersebut, yang menurut saya mereka sok tahu, sok pintar, tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami, hanya mendengarkan narasi dari pendahulu mereka, lantas mereka percaya. Itulah yang disebut dengan iman kekristenan. Oh no! Diceritakan di pasal 1 hingga diceritakan di ayat 1 hingga ayat kelima ini, jika bangsa Israel ini memberikan persembahan sebagai korban keselamatan berupa lembu, seekor jantan atau betina, haruslah orang Israel tersebut membawa yang tidak bercela. Jadi tidak cacat, tidak kurus, tetapi nampak sehat dan menyenangkan.
Jadi Tuhan maunya segala sesuatu yang bagus. Ini nanti disembelih di depan pintu kemah, dan anak-anak Harun menyiramkan darah lembu tersebut ke sekeliling mezbah. Begitu juga nanti ada lemak-lemaknya, kemudian dibakar sebagai korban api-apian. Jadi sebagian besar dari detail cerita ini mirip dengan yang telah kita bahas di episode kemarin, ketika mereka juga mempersembahkan korban bakaran. Ya memang hampir semuanya itu jika memberikan persembahan ya dibakar. Jadi boleh dikata memang semuanya itu korban bakaran. Hanya ada istilah korban bakaran sendiri, ada korban keselamatan, kemudian ada korban. Jadi masing-masing istilah ini sebenarnya ya sama saja. Antara korban bakaran, keselamatan maupun korban persembahan semuanya dibakar di atas mezbah. Dan kebanyakan darah dari binatang tersebut disiramkan di sekeliling mezbah. Ini adalah detail ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Ini jika kita mengikuti dari apa yang ditulis di kitab Imamat ini. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-6. Ayat ke-6. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Di ayat ke-6 hingga ayat ke-11 ini, diinformasikan kepada kita, jikalau orang Israel ini memberikan persembahannya tidak berupa lembu sapi, tetapi berupa kambing, domba, ini bisa juga seekor jantan ataupun betina. Ini juga sama, syaratnya tidak boleh tercela, bercela, cacat, kurus, dan lain sebagainya yang nampak tidak bagus untuk dikorbankan. Jadi harus dipilih yang gemuk, yang tambun, yang sehat. Dan cara ritualnya pun mirip dengan apa yang dilakukan pada korban persembahan lembu sapi. Darahnya juga nanti akan disiramkan di sekeliling mezbah, begitu juga lemak-lemaknya juga akan menjadi korban bakaran. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-12. Ayat ke-12. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Di ayat ke-12 hingga ayat ke-17, ini diinformasikan jika persembahan yang diberikan oleh orang Israel ini berupa kambing. Jika tadi di ayat sebelumnya diberikan informasi mengenai kambing domba, berarti di ayat ke-6
hingga ayat ke-11 tersebut berupa domba. Sedangkan di ayat ke-12 hingga ayat ke-17 ini berupa kambing. Hanya penyebutannya kemungkinan besar LAI menjadi bingung. Makanya ditulis kambing domba dan sekarang di ayat ke-12 diberikan kata kambing. Jadi ini ada pembeda di antara ayat sebelumnya antara domba dengan kambing. Tetapi ritual persembahannya, cara melakukan korban persembahan ini tetap sama, yakni nantinya disembelih di depan kemah pertemuan dan kemudian anak-anak Harun harus menyiramkan darah di sekeliling mezbah. Begitu juga lemaknya nanti kemudian dibakar menjadi korban api-apian yang menyenangkan Tuhan. Sebagaimana pernah diulas di episode terdahulu, ternyata Tuhan Allahnya Israel atau yang biasa disebut YHWH ini sangat suka sekali dengan daging yang dibakar. Kalau zaman sekarang yaitu sate. Menariknya adalah di ayat ke-17 ini ada larangan yang diberikan YHWH Tuhan Allahnya Israel bagi orang-orang Israel, yakni satu ketetapan untuk selamanya, turun-temurun di segala tempat. Berarti di seluruh dunia ini orang Israel tidak diperbolehkan makan lemak dan darah. Ini tertulis dengan sangat jelas gamblang di dalam kitab Imamat pasal 3 ayat ke-17. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Apakah sampai sekarang orang Israel mematuhi aturan ini sebagaimana yang ditulis di kitab Taurat mereka? Ataukah mereka telah mengingkari adanya aturan tersebut? Dan bagaimana dengan kita? Orang-orang Kristen, jemaat Kristen yang hakikatnya mengikuti aturan-aturan yang ditulis di Alkitab tersebut. Apakah kita mematuhi larangan ini untuk tidak makan lemak dan darah? Ini terpulang kepada denominasi Anda masing-masing, tergantung dari ucapan-ucapan, ocehan-ocehan teolog-teolog Anda. Kalau Bapak Pendeta, Ibu Pendeti Anda suka dengan lemak, suka dengan darah, ya pastinya mereka akan mengatakan bahwa aturan ini sudah tidak berlaku lagi. Ya monggo, silahkan Anda ikuti apa yang menjadi keyakinan Anda. Demikianlah Bapak Ibu, ke-17 ayat dari kitab Imamat pasal ketiga telah kita bahas karena merupakan pengulangan-pengulangan narasi yang telah pernah ada, jadi sangat singkat sekali untuk episode kita kali ini. Besar harapan saya selaku host di channel Sang Penghujat ini, Anda membagikan informasi channel ini kepada saudara-saudara Anda, handetolan kerabat Anda, dan juga teman-teman Anda, di mana kita semua dapat saling memberikan pemahaman kita, berbagi informasi, kritik, saran, sehingga kita bisa menambah kecerdasan kita, pengetahuan kita, dan terutama adalah kewarasan kita. Apakah yang saya sajikan kepada Anda ini merupakan kebenaran ataukah satu kebohongan? Jika memang yang saya berikan bukanlah kebenaran, silahkan Anda tuliskan komentar yang merupakan kebenaran tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan harapan saya kita bisa bertemu kembali di episode-episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.